Di dunia nyata, hal yang terjadi itu justru adalah hal yang sebaliknya. Semakin baraya dekat dengan ulama, maka semakin besar potensi baraya akan tersesat. Dan semakin jauh baraya dari ulama, maka semakin besar kesempatan baraya untuk lepas dari jalur ketersesatan. Kok bisa seperti itu? Saya jelaskan argumentasinya. Begini baraya, kalau baraya adalah orang yang sangat baik, baraya suka menyantuni fakir miskin, baraya juara olimpiade sains, baraya menjadi penemu dan memberikan kontribusi positif buat para petani, buat para pengusaha. Pokoknya baraya itu adalah orang yang baik, santun, sabar, baik hati, tidak pernah kena skandal dan sebagainya. Dan baraya adalah orang yang sangat dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah, misalkan ya. Maka baraya tetap akan dituding sesat. Betapapun kebaikan baraya kayak gimana, baraya akan dituding sesat. Karena apa? Karena musuh-musuh Ustadz Khalid Basalamah itu banyak dan mereka menuding Ustadz Khalid Basalamah dan siapapun yang dekat dengannya itu pasti adalah orang sesat. Begitu kan? Sebaliknya, baraya adalah orang ahli maksiat, baraya tukang judi, baraya tukang zina, baraya mabuk-mabukan. Tapi baraya tidak akan disebut sesat kalau baraya tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Misal ya, Pak Bahlil, misal ini mah bukan menuduh, tapi misalkan Pak Bahlil itu adalah orang yang suka zina, orang yang suka mabok, orang yang suka cabul, misalkan begitu. Dia tidak akan dituding sesat. Tidak akan. Kalau dia tidak berafiliasi atau tidak menegaskan identitas kelompok dengan agama tertentu atau dengan kelompok agama tertentu. Gitu kan? Coba ada artis-artis yang berzina, yang kumpul kebo, yang tukang fitnah, yang tukang ngejelekin orang. Gak pernah mereka dituding sesat dan menyesatkan. Yang dituding sesat dan menyesatkan itu adalah orang apa? Orang yang baik tapi dekat dengan ulama. Orang yang baik tapi dekat dengan Ustadz Adi Hidayat itu bisa kena framing, wah ini mah orangnya gini. Nggak, karena Ustadz Adi Hidayat sendiri kan ya memang kontroversial. Makanya coba silahkan cek ya, saya sebutkan beberapa daftar ulama atau dai yang terkemuka di Indonesia. Saya sebutkan ya, Ustadz Abdul Somad. Nah, itu ada yang menudingnya sesat karena tidak pakai jenggot. Kemudian Ustadz Adi Hidayat itu sesat karena mentolerir adanya musik. Kemudian Habib Ja'far dianggap sesat karena apa? Karena orang Syiah laknatullah alaih. Kemudian A'agim itu dianggap sesat karena mengajarkan sufisme yang ngaco. Kemudian ada Ustadz Khalid Basalamah sesat karena dia Wahabi. Kemudian Ustadz Felix Xiao itu sesat karena dia HTI. Kemudian Gus Baha itu sesat karena dia mencampurkan antara sufi yang aneh-aneh dengan feodalisme Jawa. Kemudian Buya Syakur itu juga sesat karena dia liberal. Quraisy Shihab itu sesat karena anak-anaknya tidak berhijab dan lain sebagainya. Nah, tudingan-tudingan sesat itu